Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pembelajaran yang pertama ini, saya akan menyampaikan pengantar mengenai kebugaran jasmani. Seperti yang dapat kalian simak di tampilan layar, kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh seseorang sebagai manusia dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, walaupun dengan mendapatkan kerja fisik yang berat dalam waktu yang relatif lama dalam situasi dan kondisi apapun juga tidak mengalami kelelahan yang berarti. Jadi intinya ketika kalian kondisi tubuhnya memang sudah bugar, kalian tidak akan merasakan kelelahan yang berlebihan jika kalian melakukan kegiatan atau pekerjaan yang lumayan berat. Definisi dari kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani terbagi jadi dua macam, yaitu ada kebugaran kesehatan, kemudian kebugaran keterampilan. Yang akan kita pelajari di kelas 12 ini adalah kebugaran kesehatan, karena kebanyakan dari kalian adalah bukan atlet. Jadi perbedaannya kebugaran kesehatan dan kebugaran keterampilan itu, jika kebugaran kesehatan untuk orang-orang umum yang bukan atlet, dan kebugaran keterampilan adalah untuk orang-orang yang memang basicnya adalah atlet. Di kebugaran kesehatan ada komposisi tubuh, ada kebugaran kardiovaskuler atau daya tahan kardiovaskuler, kemudian ada kekuatan, ada kelenturan, ada daya tahan otot. Nah, jika di kebugaran keterampilan lebih kompleks lagi, ada keseimbangan, ada kelincahan, ada kecepatan, ada koordinasi, waktu reaksi, dan daya ledak. Nah, di kebugaran kesehatan, kita langsung dapat bisa menyimpulkan bahwa 5 komponen ini adalah komponen dasar yang dibutuhkan oleh setiap manusia yang bukan atlet untuk menjalani kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Contoh yang paling dibutuhkan adalah daya tahan kardiovaskuler dan daya tahan otot. Tapi semuanya dari 5 komponen ini sama-sama penting ya. Oke, pada tampilan berikutnya kalian akan menghitung denyut nadi istirahat selama 1 menit. Sebelum melakukan latihan, kalian wajib mengetahui denyut nadi istirahat dan denyut nadi maksimal. Nah, denyut nadi istirahat adalah denyut nadi yang diperoleh ketika kita sebelum melakukan aktivitas atau melakukan olahraga. Hitung selama 1 menit. Nah, berikut ini adalah rumus untuk menghitung denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal diperoleh dari 220 dikurangi usia. Contoh, 220 dikurangi 17 tahun. Berarti denyut nadi maksimal kalian adalah 203. Nah, kemudian ada lagi menghitung denyut nadi latihan. Menghitung denyut nadi latihan,
erat kaitannya dengan intensitas latihan. Nah, intensitas latihan untuk kita yang bukan atlet rentangnya dari 60, 65 hingga 75. Denyut nadi latihan adalah denyut nadi yang dihasilkan setelah melakukan latihan atau aktivitas. Cara menghitungnya adalah denyut nadi maksimal yang tadi, yang 203 dikali, contoh misal 60%. Saya ulangi, denyut nadi maksimal yang tadi diperoleh dari 220 dikurangi 17 sama dengan 203 kali 60%, atau 60% itu adalah latihan. Maka dihasilkan 122 denyut nadi latihan. Denyut nadi di atas menggunakan intensitas untuk pemeliharaan kebugaran. Jika untuk latihan kecabangan bisa mencapai 80%, bahkan 85%. Oke, kita masuk ke komposisi tubuh, body composition. Komposisi tubuh ada dua, yaitu komposisi tubuh dengan lemak dan komposisi massa tubuh tanpa lemak. Komposisi lemak dan otot di beberapa bagian tubuh. Nah, di sini ada bagian dari komposisi tubuh dan cara memperbaiki komposisi tubuh. Bentuk latihan dan cara untuk mengurangi lemak. Ada body workout dan dari gula berlebih. Nah, body workout ini terserah kalian, mau push up, mau sit up. Biasanya kalau orang-orang yang latihan bersama pelatih, dianalisis dulu bagian mana yang memang harus diperbaiki. Jika memang ingin fokus untuk mengurangi lemak atau ingin fokus untuk membentuk tubuh di bagian mana gitu. Nah, cek dulu. Misal lemaknya ada di bagian perut, berarti nanti latihan akan lebih banyak difokuskan di bagian perut, atau lemak di bagian paha, maka latihan akan diperbanyak di bagian paha. Nah, berikutnya ada kebugaran kardiovaskuler atau daya tahan kardiovaskuler. Menurut Fox dan kawan-kawan 1993, daya tahan kardiovaskuler atau kardiorespirasi mengacu pada kemampuan sistem jantung dan paru-paru untuk mengirim oksigen dan menggantikan karbon dioksida dari otot kerja selama aktivitas latihan yang lama. Nah, biasanya nih kebugaran kardiovaskuler itu dilihat dari ketika kalian melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama, tapi dengan beban yang ringan. Contoh, ketika kalian jalan kaki dari rumah ke sekolah, beban tas nggak terlalu berat, tapi kalian jalan kaki atau kalian lari. Nah, jika kebugaran kardiovaskuler kalian bagus, maka ketika sampai di sekolah kalian tidak akan merasakan kelelahan yang berlebihan. Tapi jika kebugaran kardiovaskuler kalian rendah, maka kalian akan merasakan kelelahan yang lumayan ketika kalian sampai di sekolah. So, biasanya ada teman yang diajak jalan kaki, baru sebentar udah, aduh capek nih. Padahal otot-otot kaki masih lumayan kuat untuk jalan, tapi udah mulai ngos-ngosan. Nah, itu daya tahan kardiovaskulernya mesti dilatih. Berikutnya, bentuk kegiatan yang melibatkan kemampuan daya tahan kardiovaskuler. Berjalan kaki jarak jauh, balik dari ruang guru ke kelas. Biasa jika kalian sekolah dalam kondisi normal, yang kelasnya paling ujung, dekat kantin, otomatis mereka jika ingin menghubungi guru ke ruang guru harus memiliki kebugaran kardio atau daya tahan kardiovaskuler yang baik, karena lumayan jauh kan. Nah, itu contoh paling sederhananya. Kemudian ada bentuk latihan daya tahan kardio, yaitu jogging, ada jumping jack, ada bersepeda, ada trekking, jalan-jalan di pinggir sawah juga termasuk.
Oke, kalian dapat melihat penjelasan mengenai set dan repetisi pada tampilan ini. Set adalah kelompok repetisi. Repetisi adalah pengulangan. Contoh, 2 set 10 repetisi per set. Berarti kamu melakukan latihan sebanyak 2 set dengan 10 repetisi tiap 1 set. Atau bisa juga menggunakan waktu 2 set, 1 menit per set. Berarti kamu melakukan latihan sebanyak 2 set dengan durasi 1 menit tiap 1 set. Ini adalah materi yang paling dasar sebelum kalian melakukan banyak aktivitas pada pembelajaran kebugaran jasmani. Contoh, misal kalian melakukan push up. Melakukan push up sebanyak 2 set. Dalam satu setnya terdiri dari 10 repetisi. Nah, contoh nih ya. Set pertama, kalian melakukan 10 kali push up. Kemudian, sebelum masuk ke set kedua, biasanya kalian istirahat dulu 10 atau 15 detik. Kemudian baru masuk ke set yang kedua. Itu juga jika menggunakan waktu. Set pertama, lakukan push up 1 menit. Kemudian istirahat 1 menit. Dilanjut push up lagi di set kedua selama 1 menit. Di slide berikutnya akan menampilkan beberapa bentuk latihan, mulai dari latihan untuk daya tahan kardiovaskuler, latihan kekuatan, dan daya tahan otot. Silakan nanti diikuti masing-masing latihan sebanyak 1 menit.
Oke, setelah kalian melakukan beberapa latihan di atas selama 1 menit, masing-masing selama 1 menit, di akhir latihan, kalian coba hitung denyut nadi latihan kalian. Nah, kalian kan di awal tadi sudah dijelaskan bagaimana cara menghitung intensitas latihan, mulai dari 60, 65, sampai 75. Nah, di akhir ini, apakah kalian sudah mencapai target atau belum? Bisa kita lihat. Setelah kalian melakukan latihan, berhenti dan segera hitung denyut nadi selama 1 menit. Nah, jika denyut nadi sudah mendekati 122, kalian boleh berhenti dari latihan karena sudah mencapai target. Seperti yang sudah kita hitung di awal, yaitu 220 dikurangi 17. Hasilnya 203. 203 dikali 60%. Hasilnya 122. Maka itu adalah target latihan kalian. Nah, di slide terakhir ini ada beberapa tantangan yang bisa kalian lakukan di rumah. Semuanya tantangannya positif. Mulai dari jumping jack selama 1 menit atau 60 detik dilakukan selama 1 bulan. Jadi tiap hari kalian, begitu baru bangun tidur, kalian mungkin cuci muka dulu, minum air putih dulu, air putih sampai kalian ya sadar sepenuhnya. Kemudian jumping jack selama 1 menit atau 60 detik dilakukan selama 1 bulan tiap hari itu berturut-turut. Ada juga burpees dilakukan 50 kali. 50 kali bebas, waktunya mau berapa menit saja, yang penting dilakukan dilakukan sebanyak 50 kali tiap hari. Kemudian get to bed on time. Kalian jangan ulur-ulur waktu untuk tidur. Malam tidur jam 10. Jadi sebelum jam 10 sudah harus siap-siap tidur, jauhkan gadget dan hal-hal yang bisa mengganggu kalian saat akan tidur. Yang terakhir, biasakan minum air putih baru bangun tidur. Tidur, cocok mata dulu, buka, terus minum air putih. Itu dilakukan selama 30 hari. Ini macam-macam tantangan yang bisa kalian lakukan. Oke, saya kira cukup penjelasan pada pengantar materi kebugaran jasmani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.